Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak-bapak sekalian, sehat? Alhamdulillah. Ini masih new normal ya. Jadi kondisinya masih belum menentu. Iya. Bapak-bapak sekalian, untuk tafsir Al-Fatihah kita sudah masuk di bagian akhir tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Di bulan sebelumnya kita udah bahas tentang ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, nanti juga kita akan lihat kenapa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan lurus, itu yang menjadi bacaan wajib setiap kali rakaat salat kita. Ya, ihdinas siratal al-mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, itu setiap rakaat. Ya, di antara jawaban yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa jalan lurus itu ya adalah Al-Qur'an yang di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk baik sifatnya teori yang terkait dengan akidah, tauhid, maupun yang sifatnya praktis yang kaitannya fikih, syariah. Sehingga dalam hidup ini kita selalu minta terus petunjuk, karena ilmu keislaman itu sangat luas. Ya, sehingga bisa dikatakan kemampuan kita untuk mendapatkan hidayah pertama seputar ilmu Islam dulu, ya, itu memang harus berjalan terus beriringan, ya, Nah, misalnya bisa jadi sebelumnya, ya, contohnya ya di kehidupan masyarakat, orang bisa jadi udah menikah karena umurnya sudah sampai ke tahap pernikahan, tapi belum tentu mengerti misalnya kayak mandi junub. Kira-kira kalau kita tidak sering taklim, ya, sementara orang tua kita belum tentu berislam dengan baik, misalnya belum sholat dan seterusnya, kira-kira yakin nggak antum mereka itu ngerti istilah mandi junub? Ya, sementara kita bilang jangankan mandi junub, Ustaz, sholat 5 waktu aja belum tentu, iya kan? Sholat 5 waktu saja belum tentu. Nah, apalagi ngomongin sudah mandi junub, mandi haid dan nifas. Iya. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi misalnya, ya, di masyarakat kita itu banyak karena pengaruh budaya atau ramai, ya, orang-orang bisa jadi sholat tarawih, ya, yang sifatnya sunnah tapi belum tentu puasa. Padahal puasa adalah wajib, sementara sholat tarawih adalah sunnah. Sunnah. Nah, hal-hal seperti ini, ya, sehingga kadang kita udah ngerti istilah mandi junub misalnya, ya, karena kita taklim, tapi detailnya, tata caranya, yang istilahnya secara umum yang penting kita guyur semuanya. Ya, ternyata ketika kita lihat lagi, belajar lagi, ternyata ada tata caranya mandi junub versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya memulai dulu dengan wudu, ya, tanpa mencuci kaki. Nanti setelah tiba waktu kaki kita mandi guyur dulu pakai kanan lagi. Karena ada hadis yang menyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang ketika melakukan sesuatu dia mulai dari sebelah kanan, ya.
Ya, yuhibbut tayammuna fi umuri kullihi. Senang memulai dari sebelah kanan, sehingga yang diguyur adalah sebelah kanan. Nah, lalu setelah itu ya, sebelum cuci tangan tadi dianjurkan dulu mencuci kemaluan, ya, tangan dan kemaluan baru berwudu. Ya, sehingga dianjurkan selama mandi tidak lagi menyentuh kemaluan. Ya, apalagi gitu ya. Lalu kemudian di ujungnya nanti kita nggak perlu lagi berwudu, tinggal nyuci kaki. Nah, artinya detailnya seperti ini, mengikuti sunnah, walaupun itu juga mengikuti tata tertib tersebut terhitung sunnah. Walaupun yang penting sudah keguyur tidak wudu sebelumnya juga sudah sah, tetapi ada yang lebih baik karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengetahui sesuatu secara umum dan mengetahui prosedur secara detail, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Makanya nanti ada yang mengartikan bahwa apa indikasi sholat kita diterima oleh Allah? Apa indikasi? Nah, salah satu indikasinya adalah kita makin semangat mencari hidayah atau ilmu pengetahuan Islam. Iya, kita makin berusaha mengerti hal-hal terutama yang terkait dengan diri kita saat itu. Ya, terutama masalah yang sifatnya terkait yang wajib, ya, wajib sholat, puasa, zakat, ya. Lalu kemudian, ya, misalnya kalau kita udah mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya dagang, bisnis, kita pun dianjurkan untuk mulai mengenal halal haram, mengenal mana jenis transaksi yang sifatnya halal. Nah, ini semua mengerti, terutama yang sifatnya praktis, itu adalah di antara makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami, ya, hidayah. Ya, maksudnya adalah pemahaman sebagaimana hadis yang berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Nah, itu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Ya, dan nikmat di sini ternyata adalah nikmat iman dan Islam sekaligus, yaitu pemahaman akidah plus prakteknya di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu yang disebut nikmat. Ya, nikmat yang tertinggi yang gairil, yang ya, sebagaimana disebut An'am tadi sini, wa may yuti'illah, wa may yuti'illah di surat An-Nisa, penjelasan tentang orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Tidak disebutkan secara detail di sini, tapi nanti di An-Nisa Allah katakan siapa mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah itu. Ya, bahwa mayyutillah, siapa taat Allah war rasulah dan Rasulullah, faulaika, maka mereka-mereka yang taat Allah dan Rasulnya itu ma'alladzina anallahu alaihim, yang dijamin akan beserta dengan orang-orang yang telah diguyur nikmat kepada mereka, minan nabiyina, dari kalangan para nabi, was-siddiqina, kayak kalangan orang-orang jujur keimanannya, wasyuhada, kalangan syuhada, was-salihin, dan kalangan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman terbaik yang ada di dunia. Ya, jadi Allah menjelaskan di Al-Fatihah bahwa nikmat tertinggi itu adalah nikmat istiqamah dalam berislam, yang mana nikmat itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal, yang kita sebut taufik dan hidayah kemarin. Ya, taufik ada dua, sempat dipertanyakan sama Yudi, ya, bahwa ada petunjuknya hidayah al-irsyad, petunjuk yang sifatnya Quran itu manualnya. Lalu ada hidayah taufik, manakala petunjuk-petunjuk Quran itu mampu kita aplikasi dan amalkan dalam kehidupan harian kita, itu disebut taufik. Itulah disebut taufik. Iya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, ya, dibenci. Nah, kita sudah jelaskan bahwa versi siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi dan para rasul, syuhada, sholihin, yang mana kunci utamanya itu adalah ilmu plus amal. Selalu kuncinya itu.
Ya, kunci ilmu dan amal. Lalu setelah perpaduan ilmu dan amal ini, ya, kita cari sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para nabi, maka ada, ya, kita memohon berlindung dari sebaliknya, ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka-mereka yang dibenci. Ya. Nah, kalau tadi ayat menyatakan an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, itu dengan jelas Allah menyatakan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Giliran orang yang dibenci nggak disebut orangnya, bukan orang yang dibenci. Ya, bukan katakan orang yang engkau benci. Ya. Nah, ghairil maghdubi alaihim maghdub di sini kalau kita periksa ayat-ayat Quran, rata-rata kata ghadiba marah, maghdub dibenci, itu rata-rata dialamatkan ke kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Hampir semua ayat-ayat itu ketika berbicara maghdub atau ghadiba, Allah marah kepada mereka, objeknya itu umumnya adalah orang Yahudi. Yang mana karakteristik yang dimiliki oleh orang Yahudi adalah ketika mereka berilmu, mengerti apa maksud Allah, namun mereka tidak mau melakukan. Yang sering disebut sami'na wa asoina, kami dengar, kami ngerti, tapi kami tidak bisa melakukan dan tidak mau patuh. Nah, itu simbol. Kita ambil contoh misalnya di sini surah Al-Maidah. Ya. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Coba kita baca bareng-bareng ya. Saya dulu. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. 1 2 3. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Ya, di sini dikatakan kul, katakan ya Rasulullah, hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah. Mau enggak saya kasih tahu kelompok orang-orang terburuk atau lebih buruk min dzalik balasannya dibanding orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu mala'anahullahu, yaitu mereka-mereka yang telah dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan laknat pertama itu adalah Yahudi. Wa ghadiba alaihi, sekaligus Allah murka pada mereka. Ya. Allah murka kepada wa ja'ala minhumul qirada, bahkan dari kelompok mereka ada yang dikutuk oleh Allah hingga menjadi al-qirada, yaitu apa? Ya, babi. Ya. Nah, ini kata babi ini dalam tafsir nanti ada 2 penafsiran. Ada yang menyatakan bahwa benar-benar secara fisik dirubah oleh Allah jadi al-qirada. Ya. Nah, di sini kera dulu al-qirada, ya, benar-benar oleh Allah betul-betul dirubah menjadi kera, ya, wal khanazir, dan jadi babi. Nah, itu penafsiran pertama, tafsiran tekstual, dan umumnya salah menafsirkan begitu. Jadi akibat mereka melanggar terus, akhirnya benar-benar Allah rubah mereka menjadi kera dan babi. Ya, makanya nanti ada yang menyatakan itu yang bilang nenek moyangnya manusia adalah monyet, kera. Jangan-jangan dia dapat tulangnya dari yang orang Yahudi yang dirubah oleh Allah jadi babi itu, yang dilaknat. Ya. Wa abadat tagut, dan mereka dalam sejarah selalu menjadi penyembah tagut berhala. Ulaika syarrum makana, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk tempatnya di akhirat, wa adallu an sawa'is sabil, dan sangat tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ulama kita menyatakan, karakteristik setiap yang tidak di jalan lurus, jalannya orang berislam, itu sebenarnya ada 2.
kalau bukan dimurkai juga sekaligus tersesat. Karena ya, kenapa dia tersesat? Apa dimurkai? Karena dia tersesat. Cuman istilah yang dibenci itu jauh lebih tinggi posisinya dibanding sekedar tersesat. Ya. Kenapa? Karena tersesat itu masih ada unsur bekerjanya walaupun salah, gitu ya. Kalau dibenci itu bukan sekedar tersesat, tapi tersesat plus, yaitu apa? Ya, udah tahu tapi tidak mau melaksanakan. Ya. Tidak tahu tapi tidak mau melaksanakan, dan itu adalah Yahudi. Makanya dikatakan kalau tersesatnya Yahudi itu ciri khas identifikasinya utamanya adalah kemurkaan Allah. Ya, sementara yang dolin yang tersesat itu untuk Yahudi saja, karena memang mereka beramal, cuman kelemahannya di ilmunya saja. Maka Islam selalu memadukan antara ilmu dan amal, ya, karena itu yang disebut lurus itu, sehingga terbebas dari apa? Maghdub, kebencian Allah yang didapatkan orang yang berilmu sekaligus mengamalkan praktek ya, secara praktis ilmu yang diperoleh itu nanti dapat apa? Ridho Allah. Sebaliknya kan ridho Allah. Ya. Nah, sehingga dikatakan selain ridho Allah, mereka akan juga mendapatkan apa? Yaitu lurus, tidak tersesat. Ya, tidak tersesat. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain. Nah, masih tentang Yahudi di surah Al-Baqarah ayat 89 dan 90. Ya. Allah katakan walamma ja'ahum kitabun min 'indillah. Tatkala datang kepada mereka kitab, yaitu Al-Qur'an min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan atau sesuai dengan kitab suci Taurat mereka. Ayat ini berbicara tentang komunitas Yahudi yang ada di wilayah Madinah waktu itu ketika Rasulullah hijrah. Ya. Yang mana ketika di Madinah ini Rasulullah belum datang, di Mekah pun Rasul belum dakwah, gitu ya. Orang Yahudi ini kan sudah istilahnya kenyang dengan kitab suci, Pak. Sehingga mereka itu tahu tabiat kitab suci, tahu tabiat kitab suci. Bahkan pernah selalu kita katakan ciri-ciri Nabi terakhir itu mereka hafal, Pak. Mereka hafal. Iya, sehingga tahu mereka siapa orangnya sebenarnya. Iya. Namun makanya ketika di kota Madinah antara Aus dan Khazraj yang menjadi Arab asli penduduk Madinah, ini seringkali terjadi kekisruhan secara politik, ya kan? Jadi orang Yahudi ini seringkali membenturkan antara kaum Aus dan Khazraj, diadu domba kayak gitu. Walaupun sebenarnya Yahudi pun kan juga punya suku, ada suku Aus, suku Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka juga 3. Ya, sementara Arab 2. Mereka juga suka bertengkar, Pak. Saling kerjasama antara klan Yahudi dan klan Arab, ya, untuk saling melawan. Jadi kolaborasi antara Bani Quraidah misalnya dengan Khazraj untuk melawan musuhnya. Nah, kalau udah begitu, ada masalah antara Yahudi dan orang Madinah, seringkali orang-orang Madinah ini diancam. Kalian tahu nggak kami ini keturunan para nabi? Ya, itu argumennya selalu Yahudi. Dan kalian tahu keturunan nabi, ya, masih dijanjikan ada nabi terakhir, wahai bangsa Arab, ya. Kalau nabi itu nanti udah datang, kami akan pecundangi kalian. Kayak gitu dia ngancamnya. Jadi berargumen dengan akan datangnya Muhammad Rasulullah SAW sebagai jalan menakut-nakuti orang Arab, bahwa dalam sejarah tidak ada buktinya orang yang mengikuti Nabi kalah, selalu menang. Makanya kalian jangan macam-macam sama kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Iya. Nah, tapi anehnya ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, terutama ketika sudah hijrah ke Madinah, lalu mereka mendengar ayat Quran, mereka mendengar bahwa sang nabi ini adalah utusan Allah, ya.
yang terjadi kafaru, mereka malah yang pertama mengingkari adalah mereka sendiri, padahal tahu resikonya. Ya, tahu resikonya. Ya, makanya Allah katakan falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala mereka datang apa yang telah mereka ngerti, bahkan mereka yakini, kafaru bihi, lalu mereka lah yang pertama yang kafir. Maka gara-gara mengingkari sesuatu yang jauh dia kenal, Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka Allah melaknat mereka yang kafirin. Dan itu Yahudi, komunitas Yahudi. Ya. Lalu Allah jelaskan bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Sungguh itu adalah transaksi bisnis yang paling buruk ketika menukar kebenaran dengan keingkaran. Ya, jadi udah tahu benar tapi dia ingkari gara-gara takabur itu. Ya, takabur. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih ada yang orang belajar ngerti ilmunya tapi terkadang dia menolak? Itu penyebabnya rata-rata egoisme dan kesombongan, itu rata-rata. Jadi istilahnya obat itu tidak berfungsi menyembuhkan penyakit karena tubuh tidak menerima, bukan di obatnya masalah. Ya, bukan di obatnya. Ya, kadang kan kita sakit tuh umumnya sakit yang diderita itu orang tahu bahwa kalau dikasih obat ini sembuh gitu kan ya, umumnya ya gitu. Tapi penyebabnya kadang nggak sembuh karena yang bersangkutan tidak menerima obat itu secara psikologis, sehingga dia terhambat. Sementara fungsi obat itu kalau pertama sakitnya searah dengan obat, dengan izin Allah pun dia menerima, yakin bahwa dengan wasilah obat tersebut Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan. Nah, makanya takabur inilah, yaitu menolak kebenaran padahal sudah ngerti, sudah tahu. Nah, ini penyakit bermasalah. Nauzubillah. Ya. Jadi ayakfuru bima anzalallahu, yaitu orang-orang yang mengerti, mengingkari wahyu yang Allah turunkan, ya. Gara-gara wahyu itu nggak turun di komunitas mereka. Jadi penyebabnya Yahudi nggak menerima padahal ngerti itu gara-gara merasa Quran itu kenapa ke orang Arab, kenapa bukan ke kelompok Yahudi. Jadi masalah suku pun mau mengklaim secara kesukuan itu kitab suci. Ya. Nah itu yang makanya ya di ujungnya coba lihat, di ujungnya sama. Faba'u bi ghadab, akhirnya mereka mendapatkan kemurkaan ala ghadab, di atas kemungkaran, kemurkaan Allah sebelumnya. Jadi berlevel-level tuh. Ya, semuanya diingkari padahal mereka ngerti. Masalah Ka'bah misalnya. Sebelum Rasulullah udah datang, Nabiullah Isa sudah ngasih kabar bahwa kiblatnya nanti Nabi terakhir itu dua. Palestina sini sama Ka'bah. Jadi mereka udah tahu. Giliran kaum muslimin di kota Madinah ketika hijrah, ya, dipindahkan dari kiblat Palestina ke Mekah, kata mereka, saya kulus sufahau, kata Allah. Orang-orang bodoh itu yang masuk bodoh di sini Yahudi, Pak. Jadi Yahudi ini istilahnya banyak banget. Ada magdum, ada tersesat, ada lagi sufaha, bodoh, ya, atau la ya'lamun, nggak ngerti-ngerti, la yafqahu, nggak paham-paham. Itu di surah Al-Munafikin banyak. Ya. Nah, karenanya ya faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kemudian mendapatkan kemurkaan, ya, plus, ya, berlipat gara-gara semua yang dia tahu, semua yang dia kenal dia ingkari. Ya, makanya ketika ada kisah tentang hijrahnya beberapa kelompok kaum muslimin dari kota Mekah ke Habasyah, ketemu dengan siapa itu pimpinannya, ya, kerajaan Habasyah yang beragama Nasrani. Nah, siapa lagi namanya? Ya. Rajanya, ya, lupa saya namanya. Ya, setelah mendengar penuturan tentang Maryam, tentang masalah perempuan, ya kan? Najasyi, ya benar, Raja Najasyi itu, An-Najasyi.
setelah dia mendengar beberapa potongan ayat Quran, pemahaman orang Muslim, kata dia, kita tidak ada perbedaan kecuali hanya segini doang. Ya, jadi dia langsung paham karena nggak takabur orang. Ya. Nah, maka ketika itu langsung dapat suaka, ya kan? Utusan kafir Quraisy yang kepengen merecokin mereka disuruh pulang, gitu ya, kamu pulang. Ini orang ini jujur, saya tetap akan melindunginya. Ternyata secara jiwa beliau udah beriman, ya udah beriman, tapi enggak terang-terangan, karena dia tahu kalau raja yang masuk Islam konsekuensinya besar, bikin kekacauan dalam negeri. Walaupun sebenarnya bisa aja, walaupun rajanya masuk kan, bisa dia harus cuman salah satu gaya gaya sembunyi-sembunyi masuk Islam itu gayanya Najasyi. Iya. Bahkan Amr bin As itu, Amr bin As masuk Islam lewat dia. Najasyi ini dalam sejarah. Ya. Jadi setelah dia ke sono, ya, lalu ditanya sebenarnya menurut engkau wahai sang raja, kata Amr bin As, ini Muslim ini benar gak sih? Kata dia, mereka yang benar. Saya sudah beriman. Gitu. Saya sudah beriman. Benar? Iya. Nah kalau begitu saya beriman juga dah. Lah, udah saya berislam lewat ente aja ya nggak apa. Tapi setelah ini konsekuensinya, kalau engkau balik ke Mekah, engkau jangan singgah lagi di Mekah, kok langsung ke Madinah aja. Itu tahun ke-6 Hijriah. Ya karena memang keluarga Amr bin As itu terkenal dari dulu. Di kota Mekah pun terkenal memang ahli apa istilahnya itu? Negosiator ulung dia emang. Negosiator bapaknya As itu negosiatornya orang Quraisy ke sekitarnya. Ya, kalau ada masalah kesukuan yang terjadi, bisnis apa. Nah, ini bapaknya As itu Amr itu ahli ya negosiasi. Ya. Makanya ya dia disuruh sebenarnya untuk ngerecokin lagi tuh, balikin tuh orang Muslim gitu ya. Tapi dapat hidayah di situ. Dapat hidayah. Nah, itulah rahasianya kenapa ketika Rasulullah mendapat kabar bahwa Najasyi ini meninggal, Rasulullah keluar sholat gaib. Karena ya udah ngerti bahwa dia Muslim. Ya, dia Muslim. Ya, dia Muslim. Ya, dapat ini dia karena melembut dari awal, menerima ya, utusan yang dikirim ke Rasul itu diamankan. Ya. Jadi kita lihat lagi misalnya masalah penyembahan sapi betina itu ya, di era Samiri. Ya, Allah katakan di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 52, Innal ladzina ittakhadhul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Kita lihat lagi teman-teman, fokus ke bawah, fokus ke Ghadibah. Sungguh orang-orang yang menjadikan anak lembu atau anak sapi sebagai Tuhan, sayanaluhum ghadab, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan. Jadi kemurkaan dari Allah akan menimpa mereka. Nah, sehingga kita katakan kata-kata ghadiba di Quran atau maktub atau yang semisalnya itu selalu Yahudi jadi sasaran, selalu jadi sasarannya kelompok Yahudi. Nah, sekarang kita lihat walad dhalin, dan bukan pula kelompok orang-orang yang tersesat. Ya, dhalin. Kesesatan terjadi akibat dari sikap yang menjauh dari ilmu. Jadi nggak mau mengikuti navigasi. Ya. Jadi seperti kita paham bahwa hidup ini perjalanan menuju ya Allah. Kalau kita tidak mau mengikuti rambu-rambunya yang ada dalam Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah, maka sangat mungkin rentan kita ya tersesat. Ya itu jelas, itu fakta. Ya kita tahu alamatnya saja belum tentu ketemu dengan mudah. Ya apalagi ya kita tidak tahu. Nah, amal tanpa ilmu bagaikan perjalanan tanpa alamat atau tanpa peta serta navigasi berjalan. Nih, ya. Ujungnya hanyalah kesesatan dan kebingungan. Makanya karakter jalan lurus itu adalah cepat, ya, dan ringkas. Selalu begitu, cepat, ringkas. Ya, cepat ringkas itu gini ya.
ya, versinya Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa jalan lurus itu singkat ya dan cepat kayak gitu itu. Jadi istilah orang kalau mau masuk surga, udah sistem Islam itulah paling cepat, nggak ada yang lain. Makanya ketika ada petunjuk-petunjuk dalam Islam terkait dengan prosedur amalan fikih, ya, kalau udah ditunjukkan begini, ya, misalnya kayak tadi kasus mandi junub gitu ya, mandi junub, ya, betul bahwa statusnya mandi junub itu wajib dengan sekedar mengguyur seluruh badan, yang penting terguyur semuanya, nggak ada yang tersisa, udah sah. Ya, tetapi tidak secepat ya untuk mendapatkan pahala masuk surga ya ketika kita mengikuti cara Rasul yang lebih detail. Ya, jadi makanya kalau antara yang umum dan yang spesifik khusus, kita usahakan mengikuti yang khusus. Ya, mengikuti yang khusus. Ya, artinya misalnya kayak gini. Baca Quran itu wajib wudu nggak sih? Nah, kan ulama jadi beda pendapat kan? Ada yang bilang wajib, ya, ada yang mengatakan enggak. Yang penting enggak junub. Kalau sekedar tidak wudu artinya hanya najis kecil gitu kan, tidak sampai kemudian junub garas besar, nggak apa-apa. Ya tentu kita katakan iya. Tapi kalau dilihat dari sisi nilai pahala yang kemudian mendorong kita masuk surga, tentu lebih detail, lebih cepat ketika kita wudu dalam kondisi wudu ya. Nah, jadi hal-hal kayak seperti itu. Bahwa setiap kita melakukan sesuatu jauh lebih detail sesuai dengan pengarahan Rasulullah, tentu lebih cepat dan lebih ringkas untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat misalnya tentang Yahudi, tentang Nasrani, ya, yang selalu kategorinya adalah sesat. Ya, contohnya di sini Al-Maidah. Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab, wahai kalangan ahlu kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian beragama dengan cara berlebih-lebihan." Ya, maksudnya apa? Gairal haq, tidak sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kenapa ya? Yahudi Nasrani itu berlebihan dalam aspek akhiratnya. Jadi agama itu, kenasranian itu ujung-ujungnya kayak pendeta itu. Terlalu fokus ke akhirat, tidak peduli lagi kehidupan duniawi. Ya, jadi spiritual selalu. Jadi ya yang penting zikir, yang penting ibadah, adapun kemudian mengurus ekonomi, mengurus masyarakat nggak penting, yang penting adalah terlalu kayak gitu. Ya, jadi terlalu menjaga jarak dengan dunia, terlalu fokus ke akhirat. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, janganlah kalian mengikuti ya hawa nafsu kelompok qad dhallu yang mana sebelumnya mereka sudah tersesat. Ya, wa adallu katsira, dan bahkan gara-gara mereka tersesat banyak yang ikut-ikutan tersesat. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan menjauh dari tersesat dari jalan lurus. Nah, ini tuh berkali-kali kata dhallu itu berulang. Jadi qad dhallu, mereka telah tersesat min qabl, wa adallu, dan kemudian juga menyesatkan yang lain, wa adallu an sawa'is sabil, bahkan menjauh dari jalan yang lurus. Nah, itu indikatornya selalu Nasrani. Nah, makanya ini ada hadis ini, riwayat Tirmizi an Mirri ibn Qatari an Adi bin Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, saya pernah nanya langsung ke Rasulullah, Gairil maghdubi alaihim itu siapa sih ya Rasulullah? Selalu kita berlindung dari mereka, ya, dari Allah agar nggak serupa dengan mereka. Qala humul yahud. Rasulullah dengan tegas menyatakan mereka itu adalah kalangan Yahudi. Walad dallin, dan sementara dallin adalah an-nasara humud dallun. Yang tersesat itu adalah kalangan orang-orang Nasrani. Nah, jadi ini namanya tafsir Nabawi, tafsir kenabian. Karena ada yang nanya lalu dijelaskan. Walaupun terkadang ya terutama ayat-ayat akidah itu, tauhid itu nggak banyak pertanyaan. Kenapa nggak banyak pertanyaan? Sahabat udah ngerti langsung secara letter-let itu enggak.
Adapun kalau udah masalah fikih, ya itu umumnya mereka nanya kalau nggak ngerti. Ya, ngerti. Ya. Itu juga perlu kita ngerti. Ya, jangan seperti pembahasan akidah sekarang, malah masalah akidah itu ditanya detil. Akhirnya seolah-olah Allah itu terkait dengan tempat dan terkait dengan waktu, padahal waktu ya era itu tidak mempertanyakan masalah tempatnya, waktunya, ya. Sehingga ketika seperti itu turun menjadi ya tauhid seolah-olah apa terbatasi oleh akal yang fisik memahami ya versi duniawi murni ya, yang materialistisnya, materialnya, ya organnya, padahal itu adalah pemahaman akhirat yang sekedar kita pahami ya, lalu kita kemudian ini. Nah, saya pikir untuk pagi ini cukup ya. Ini penutupnya ada hadis ngomong begini, la tattabi'anna sunana man qablakum. Rasulullah udah pesan banget ini. Ya, setelah mengokohkan pegang sunnahku ya, nanti paman ya'ish minkum, siapapun yang hidup makin kesini makin belakang itu fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat begitu banyak perdebatan dan perbedaan di akhir zaman. Makin kesini makin banyak perbedaan. Nah, maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati, pegang ya. Karena makin liberal pendapat itu makin tidak pakai sunnah, dia pakai yang umum karena merasa kalau terlalu ngikutin petunjuk sunnah ya, itu makin tidak ada kebebasan berpikir. Iya. Nah, maka Rasul yang telah tattabi'anna sunana man qablakum, wahai kaum muslimin, dipastikan kalian pun akan terpancing oleh budaya-budaya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Shibron bi shibrin, ya, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'an, sedepa dengan sedepa, ya, hatta law salaku juhra dubbin, bahkan ketika kalangan Yahudi Nasrani ataupun yang lainnya masuk ke ya, lubang dub, ya, apa ini lubang dub? Ya, kepiting, la salaktumuh, kalian pun ikut-ikut masuk atas nama kemajuan lah, progresif lah, atas nama modernitas lah ya. Padahal kalian tidak ini dulu itu benar apa salah ya. Sehingga naudzubillah ya, kita dipastikan gini, kalau ada hal-hal terkait dengan akidah dan pemikiran yang mulai menyimpang, itu akan mengarah kayak Yahudi ya, dalam hal berpikirnya. Tapi kalau ada hal-hal yang praktek ya, mulai melenceng dari Islam, itu mirip kayak Nasrani ya. Makanya di tasawuf itu sudah mulai kayak begini-begini ya, apalagi nari muter-muter, itu ya, arah praktek dalam tasawuf yang mengarah kayak Nasrani. Nah, sementara kalau dalam pemikiran terutama masalah akidah terlalu diputar secara rasional tuh udah mengarah kayak Yahudi. ditakwil, dipindahin, akhirnya nyempal ya, muncul kayak Syiah, muncul kayak Khawarij, muncul kayak Mu'tazilah. Nah, itu terlalu diputar gitu ya, nauzubillah, itu bisa bikin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, cukup sampai di sini saja ya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan baru kita ya tutup secara resmi. Silakan kalau ada yang perlu kita. Ya, silakan Om. Ya. 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 Ya, ini memang hadis ya, hatta ma bainahu wa bainal jannah illa zira', ya, sedikit lagi jarak di antara surga, lalu kemudian fayasbiqu alaihi kitabu, lalu ketetapan takdir melampauinya sehingga amila ahlan nar, dia mengamalkan amalan penduduk neraka gitu ya. Wallahu a'lam. Pertama adalah bahwa
sekalipun kita dibekali kebebasan oleh Allah untuk memilih, ya, untuk memilih, tetap saja juga ada ke hal-hal yang di luar kendali kita, gitu. Di luar kendali kita. Jadi takdir itu pertama ada perencanaan, ya, lalu kemudian ada penulisan di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian ada izin untuk terjadinya, ya, lalu terjadilah secara, ya. Wallahu a'lam, bahwa orang-orang yang tadinya benar dari awal gitu, ya, tetapi ya dia terpancing di akhir hidupnya dengan kesesatan, lalu kemudian dia bergabung dengan kelompok-kelompok sesat, ya, akhirnya hidayahnya makin berkurang, akhirnya naudzubillah meninggal dalam kondisi begitu. Sebenarnya di situ hanya tentang kehati-hatian. Intinya kehati-hatian, bahwa jangan sampai engkau tadinya konsisten, lalu engkau longgarkan, udah mulai lemeskan, mulai kurang komitmen, lama-lama kemudian, ya, engkau mendapatkan takdir berbeda, ya, di akhir hidupmu. Hanya kehati-hatian di situ. Jadi sedikit ada nada peringatan dan ancaman bahwa komitmenlah, fastaqim kama umirta, istiqomalah sebagaimana yang Allah perintahkan, usahakan jangan kendor, karena kapan kau kendor lalu kemudian kebawa oleh sikap lalai tersebut, bisa jadi engkau akan terpeleset masuk neraka. Ya, wallahu a'lam. Sehingga disitulah pentingnya doa. Ya, Rabbana atina. Jadi yang mana doa itu selalu melampaui semangat kita, melampaui titik Allah. Ya, termasuk diantaranya adalah doa-doa tentang, ya, minta husnul khotimah. Ya, kayak kita ini sudah, kita harus berusaha nyari doa-doa kayak gitu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah kualitas umur terbaikku adalah yang di ujungnya. Wa khairu amali khawatimahu. Amalan terbaik dalam hidupku adalah di akhirnya. Wa khairu ayyami yaumal qafafi. Hari terbaik dalam hidupku adalah hari di mana aku bertemu denganmu. Iya. Ya, kalau yang sering dipakai di luar itu kan Allahumma rzuqni husnul khotimah, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu, husnul khotimah. Nah, karena kita tidak tahu sejauh mana kemampuan kita untuk komitmen, sehingga kita titip sama Allah. Bahkan di doa harian itu pagi petang ada di situ doa, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha aktif, ya, mengurus hambanya, aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah kualitas segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan tinggalkan aku walau hanya sekejap. Karena dipastikan kalau Allah meninggalkan kita sejenak, ini kan kita meninggalkan kayak gitu ya, mirip sama tadi hadis itu. Sebenarnya yang meninggalkan, yang melupakan, meninggalkan kita apa Allah? Awalnya kita dulu. Kalau kita udah lalai, akhirnya Allah biarkan. Tapi seandainya kita komitmen mengingatnya, Allah gak bakalan lepasin kita. Nah, jadi kayak gitu, bahwa jangan sampai engkau kendor, lalu karena gara-gara kendormu engkau kemudian tidak lagi dicegah oleh Allah dari maksiat dan sehingga engkau masuk neraka, kayak gitu. Yang masalah hadis takdir itu ya, hadis takdir Allah. Jadi ya seragam kayak gitu. Jadi la takilni, ya, jangan engkau biarkan aku tarfatain, walaupun hanya sekejap, karena dipastikan kapan kita dilepaskan oleh Allah gara-gara kita lalai, ya, dipastikan kita pasti masih. Masih. Ya, makanya ya kita jaga sholat 5 waktu itu dengan jemaah itu butuh ekstra kenceng. Makanya yang saya khawatirkan itu kayak kondisi kayak lockdown begini, ya, lama-lama kita jadi malas, karena kayak mesinnya kagak digerakin, walaupun ya ada penyebabnya, karena ada yang dihindari, ya kan, ya, sehingga ya perlu diselang-selingi. Jangan kelamaan. Oh ya, sekali datang, sesekali, jangan terlalu dibiarin, ntar itu jadi alasan masuk bagi syaitan untuk bikin kita, ya, walaupun tidak seperti ketika tidak lockdown, ya, tapi sesekali keluarlah. Jangan juga dibiarin untuk tidak, ya, untuk menghindari, ya,
salah satu dari keduanya. Ya walaupun beda dalam hal ini tentang ya misalnya pengurus masjid dengan warga gitu ya. Ya kalau yang ngurus masjid terutama yang azan itu tetap harus datang karena ini perwakilan mengingatkan. Ya Allahu a'lam. Ya mudah-mudahan kita dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ya kado terindah lah an'amta alaihim tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.